Negara kita sedang berada dalam fase penuh gejolak. Energi rakyat dimanfaatkan, bahkan terkuras untuk hal-hal yang sering kali menjebak. Saya Bang Jack, ini Jurnal Plus. Dalam kondisi seperti ini, kita teringat nasihat Amirul Mukminin Imam Ali alaihissalam. Dalam kondisi fitnah, jadilah kalian seperti anak unta yang tidak memiliki punggung untuk ditunggangi dan tidak memiliki susu untuk diperah. Artinya beliau menjelaskan bahwasanya jangan biarkan diri kita dimanfaatkan oleh kepentingan yang merugikan. Fitnah membuat kebenaran menjadi buram, tapi justru disitulah kesabaran dan kejernihan dibutuhkan. Saat bangsa digiring dalam konflik, masyarakat harus tetap waspada dan tidak kehilangan arah. Kasus besar kembali menyeret pejabat tinggi. Mantan Menteri Pendidikan sekaligus ex-pengusaha platform ojek daring Nadiem Makarim ditahan terkait dugaan korupsi pengadaan Chromebook senilai 9,3 triliun. Ini merupakan kerugian negara yang cukup besar, diperkirakan mencapai hampir 2 triliun. Presiden pun dipaksa untuk membereskan rumah sendiri agar kepercayaan publik tidak runtuh. Ini memang bukan kasus kecil, karena pendidikan adalah fondasi bangsa. Jika korupsi saja sudah menyentuh sektor pendidikan semacam ini, maka generasi yang seharusnya dididik justru jadi korban. Publik menanti, apakah pembersihan ini serius atau sekedar ritual politik demi menenangkan amarah rakyat saat ini? Di lain sisi, sejumlah menteri dan tokoh mendapatkan tanda kehormatan penghargaan Mahaputra dari Presiden Prabowo tidak lama ini. Dan diantaranya ada ex-koruptor. Gimana ya? Ada lagi pernyataan Menteri Agama baru-baru ini memantik kontroversi. Dia mengatakan, guru itu mulia, tapi kalau mau cari uang, jadilah pedagang. Ucapan ini dinilai merendahkan profesi pendidik, seolah mengabaikan kenyataan bahwa banyak guru di luar sana masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Guru adalah tiang peradaban. Tanpa kesejahteraan mereka, sebuah bangsa akan rapuh. Publik bereaksi keras. Kemuliaan profesi guru bukan alasan untuk membiarkan mereka hidup susah. Kalimat itu bisa jadi pengingat bagi kita bahwa narasi penghormatan harus diiringi tindakan nyata dalam mensejahterakan para pendidik. Nabi Muhammad SAW merupakan guru seluruh umat manusia. Yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Beliau mengemban tugas membimbing umat manusia menuju kesempurnaan. Namun tanpa dukungan dan support dari umat, misi dakwah Nabi juga tidak akan pernah tercapai. Nah, jadi guru juga butuh support kan, untuk mencerdaskan bangsa sesuai undang-undang negara kita. Di berbagai kota, rakyat turun ke jalan, mereka menyuarakan protes terhadap kondisi ekonomi, gaji minim, harga kebutuhan yang mencekik, dan perilaku aparat yang meresahkan. Dari suara-suara itulah lahir tuntutan 17 poin utama plus 8 tambahan. Seolah warga sipil sedang memberikan dikte terarah kepada anggota DPR kita. Apapun tafsirannya, ini menjadi tanda bahwa rakyat sudah lebih berani berbicara. Meski banyak yang ditangkap, suara massa tidak sepenuhnya padam. Pertanyaan besarnya adalah, apakah suara rakyat benar-benar didengar atau hanya akan jadi daftar formalitas di meja parlemen? Namun deadline tuntutan yang diberikan hingga 5 September lalu ternyata hanya sebagian tuntutan saja yang terjawab. Itu pun terkait anggaran anggota DPR saja. Lalu mana suara yang terwakilkan? Anggaran tunjangan komunikasi yang sampai 20 juta itu kah? Agak gimana gitu ya. Sementara itu, di belahan dunia yang lain, dunia internasional masih diguncang tragedi kemanusiaan di Gaza. Sebuah konvoi kapal kembali berlayar membawa bantuan kemanusiaan. Di antara pengirimnya ada Indonesia yang mengirim ribuan paket melalui jalur Mesir. Konvoi ini bukan sekedar pengiriman barang. Ia adalah simbol solidaritas dan keteguhan hati rakyat dunia yang tidak rela melihat Palestina terus terjepit. Namun setiap konvoi juga penuh resiko, blokade, ancaman militer, dan permainan politik global membuat bantuan kemanusiaan seringkali tidak sampai sepenuhnya. Gaza tetap jadi cermin dan isu utama. Dunia butuh keberanian, bukan sekedar belas kasihan. Tidak ada kata berhenti dalam menyuarakan dan melakukan aksi membela keadilan dan kemanusiaan. Jangan berhenti berbicara dan bersikap dalam membela kaum mustalafin. Kita melihat pola berulang. Rakyat digiring untuk terus menghabiskan energi. Satu hari untuk protes, hari lain untuk bertahan hidup. Dan sisanya untuk mencari kebenaran di tengah kabut fitnah. Konflik membuat garis benar salah menjadi samar, rakyat diarahkan bahkan dipaksa mengisi peran tertentu dalam skenario yang bukan mereka ciptakan. Disinilah pentingnya refleksi. Jangan sampai energi rakyat habis untuk agenda yang menguntungkan segelintir pihak. Justru momen ini menjadi ruang belajar kolektif
untuk menyadarkan masyarakat luas bahwa mereka sebenarnya memiliki kekuatan besar bila tetap bersatu. Sekali lagi, negara kita memang tidak baik-baik saja. Namun di balik krisis, ada cahaya. Mayoritas masyarakat yang sebelumnya pasif kini mulai melek. Mereka mempertanyakan, mereka menolak, mereka mencari tahu. Kesadaran kolektif inilah adalah modal besar untuk sebuah perubahan yang besar juga. Bukan berarti jalan ke depan akan mudah, tapi setidaknya rakyat mulai sadar bahwa nasib bangsa tidak bisa terus digadaikan. Seperti kata Imam Ali bin Abi Thalib, di tengah fitnah jangan biarkan diri kita yang ditunggangi. Jadilah rakyat yang jernih, waspada, dan tetap berani. Karena perubahan hanya lahir dari kesadaran bersama. Saya Bang Jack, sampai jumpa.